Gini loh teman-teman, kalau job cowok di luar negeri prosedurnya gini loh. Di negara tersebut sudah tidak bisa mencari orang lokal, maka dia akan mengajukan di labor department di Disnaker perusahaan tersebut untuk mendapatkan pekerja dari luar negeri. Jadi satu perusahaan ingin hiring orang dari luar negeri itu tidak mudah. Perusahaan itu harus benar-benar bagus. Dan pertama, dia tidak bisa mendapatkan pekerja orang lokal, maka dia mengajukan pada pemerintahannya sendiri untuk meminta orang luar bekerja di tempat dia. Contohnya di Hong Kong. Di Hong Kong membutuhkan pekerja. Iya, profesional, iya, di kebun, iya. Tetapi proses awalnya, perusahaan pertanian tersebut harus mencari orang lokal, orang Hong Kong. Jika di lokal di Hong Kong sudah tidak ada lagi pekerja, sudah nggak ada lagi pekerja, baru mereka mengajukan ke labor atau ke Disnakernya Hong Kong, Depnakernya Hong Kong, mengajukan bahwa dia butuh pekerja sebanyak 10 orang bekerja di perkebunan. Nah, setelah mengajukan itu pun masih ditolak, nggak ujuk-ujuk dapat. Setelah dapat surat, baru mereka menginfokan ke agent. Dan saya anehnya, ada orang butuh 10-15 di Facebook, di YouTube, itu nggak ada, itu bohong, itu palsu. Karena apa? Karena kebanyakan orang-orang yang diambil itu adalah orang-orang terdekat agent. Biasanya yang ditanyakan adalah kalau perusahaan punya job, itu yang ditanyakan stafnya agent dulu. Kamu ada nggak cowok untuk bekerja di perkebunan? Ini pengalaman saya ya. Setelah itu anak buah kita aja sendiri banyak. Agent saya cabangnya ada 10. Setiap cabang itu kita kasih tahu staf Indonesianya, ada nggak yang butuh job dari Indonesia. Yang daftar nggak sampai saya taruh di media sosial itu udah banyak sekali. Nggak membutuhkan media sosial kalau jobnya nyata. Bisa ditanyain anak-anak yang bekerja di stroberi, kebun stroberi yang ada di Yunong, itu sebagian ambil dari perusahaan saya yang dulu. Itu perusahaan saya gede banget, bagus banget, makanya tapi bayar. Jadi memang seperti itu. Begitu juga di Taiwan, prosesnya di Taiwan nggak ujuk-ujuk. Apalagi di Taiwan persaingannya sangat besar sekali. Jadi kalau ada satu pabrik job ada, itu mereka akan menawarkan pada Vietnam, pada Thailand, pada Filipina, pada Indonesia. Jadi persaingannya itu sangat ketat sekali teman-teman. Jadi nggak ujuk-ujuk, tiba-tiba ada orang ada job nggak punya skill di depan komputer. Ini yang sangat tidak masuk akal sekali. Jadi ya karena edukasi masyarakat kita itu menyangka bahwa pekerjaan itu banyak, terus karena kamu punya uang, terus kamu punya job. Apalagi promosi job-job yang ada di Australia, job yang ada di Kamboja, Vietnam, Myanmar, ataupun yang negara-negara lain. Makanya saya cuma ingin bertanya, apa kita sebodoh itu dibodohin oleh orang pinter? Yang namanya Bu Ani itu adalah mantan TKW Taiwan, mantan TKW Hong Kong, mantan TKW Makau. Rumahnya kaya, anaknya semua jadi pejabat, tetapi dia rela memakan darah saudara sendiri.